Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman Adirayanta. Di sini kembali lagi di video pembelajaran pertemuan ke-7 yang akan kita isi dengan pembahasan soal UTS tahun lalu di mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Sebelumnya di soal 1, soal 2A, dan soal 2B sudah dijelaskan oleh rekan saya Vira, dan saya akan melanjutkan di soal ketiga mengenai kertas kerja konsolidasian, di mana pada soal ini kita dibebaskan sebenarnya untuk memilih metode cost atau ekuitas, tapi kita akan coba bahas dari kedua metode tersebut. Sebelumnya kenalin, nama aku Syahlan dari kelas 510. Oke, langsung saja masuk ke soalnya. Pada tanggal 2 Januari 2018, PT Parede membeli kepemilikan pada PT Senja dengan kos sebesar 420. Pada tanggal ini, net aset PT Senja terdiri dari share capital dan return earnings masing-masing 400 dan 200. Selisih antara kos dengan nilai buku yang diperoleh dialokasikan pada inventory yang under value 20.000 dan terjual habis di tahun 2018. Kemudian land under value 50.000, building under value 40.000 dengan masa manfaat 10 tahun, equipment over value 30.000 dengan masa manfaat 5 tahun, dan sisanya dialokasikan ke goodwill. Laba operasi terpisah tahun 2018 dari PT Parede dan PT Senja adalah 200 dan 150 secara berurutan. Sementara untuk dividennya secara berurutan juga 120.950 dan juga 82.000. Kedua informasi tersebut dapat digunakan untuk menghitung saldo laba atau return earnings per 31 Desember 2018 dari kedua perusahaan, serta menentukan saldo investasi untuk tanggal yang sama. Untuk informasi laba bersih dan dividen tahun 2019 dapat saudara ketahui pada kertas kerja konsolidasian 2019. Untuk menentukan proporsi kepemilikan, saudara dapat mengidentifikasi dengan menggunakan rasio akun resiprokal dari PT Persada dan juga PT Senja. Pada tahun 2018, sebagian penjualan PT Parede dilakukan kepada PT Senja dengan keuntungan sebesar 20% dari harga pokok. Berarti terdapat transaksi interperusahaan persediaan downstream. Nilai penjualan PT Parede dan kepada PT Senja tahun 2018 dan 2019 masing-masing adalah 450 dan 525. Dari penjualan PT Parede kepada PT Senja selama 2018 dan 2019 yang belum terjual sebanyak 25% dan 30%. Oke, yang pertama kita harus melakukan beberapa perhitungan sebelum kita melakukan penjurnalan dan juga konsolidasian supaya nanti dapat memudahkan kita dalam mengerjakan jurnal. Yang pertama kita harus terlebih dahulu menghitung persentase kepemilikan. Di soal paragraf ketiga kalimat terakhir dijelaskan kita dapat menggunakan akun resiprokal dalam menghitung persentase kepemilikan. Akun resiprokal seperti yang kita ketahui itu ada beberapa, seperti contohnya akun receivable dengan akun payable, kemudian dividen receivable dengan dividen payable, itu adalah contoh dari akun resiprokal. Tapi akun receivable dan akun payable ini tidak dapat menggambarkan persentase kepemilikan kita. Karena apa? Karena tidak semua akun payable PT Senja itu berasal dari PT Persada. Begitu juga sebaliknya, akun receivable PT Persada tidak semuanya itu berasal dari akun payable-nya PT PT Senja. Kalau kita lihat jumlahnya di sini 145, sedangkan di sini cuma akun payable-nya 70.800, artinya 100% lebih, jadi tidak mungkin. Yang kita gunakan adalah dividen receivable dengan dividen payable. Nah, ketika di sini kita melihat perbedaan antara dividen receivable dan dividen payable, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya PT Senja ini tidak hanya dimiliki oleh PT Persada atau tidak hanya dimiliki 100% oleh PT Persada, tapi ada persentase lain yang disebut sebagai NCI. Nah, untuk menghitung persentase kita sebagai induk perusahaan atau PT Parede, itu adalah dari dividen receivable-nya 21.600 dibagi dengan dividen payable-nya 36.000, sehingga diperoleh persentase kepemilikan kita adalah 60%. Lanjut, perhitungan yang pertama kita harus menghitung adanya excess value, yaitu dengan cost of investment tadi sudah kita ketahui 420 dari soal yang ini membeli 420, kemudian kita cari implied value-nya. Implied value adalah nilai 100% dari cost of investment. Investment ini 60%, sedangkan untuk mencari implied value berarti cost of investment dibagi 60%. Sedangkan ekuitas atau net asset pada tanggal akuisisi sama dengan 600, diperoleh dari 400 untuk share capital dan 200 untuk return earnings. Sehingga excess value-nya adalah 100. Nah, excess value ini dialokasikan ke beberapa aset yang sudah kita identifikasi. Dari mulai inventory yang over value 20, jadi di minus karena dia over, land under value 50, building under value 40, equipment over value minus 30, dan sisanya ke goodwill 60, yaitu dari 100 dikurangi dengan akumulasi inventory, land, building, dan equipment.
Kemudian kita jumlahnya di sini 100 harus sama dengan excess value. Kemudian kita menghitung amortisasi untuk tahun 2018. Amortisasi tahun 2018 untuk inventory itu semuanya kita amortisasi. Karena apa? Karena tadi dibilang terjual tahun 2018. Sehingga semua amortisasinya adalah 20.000. Kenapa di sini tidak minus? Karena over value itu ketika alokasi di jurnal ini itu dia akan menambah over value-nya. Ini jurnal 2019 ya, berarti nggak kelihatan. Over value itu jurnalnya jurnal over value ketika alokasi unamortized excess itu dia dikredit atau dikurangi, sehingga pada saat amortisasi untuk mengembalikan nilainya kita tambah gitu ya. Jadi nilainya positif di amortisasi. Kemudian untuk lain tidak dilakukan amortisasi, building dan equipment dilakukan amortisasi sesuai masa manfaat. Building tadi masa manfaatnya 10 tahun, sedangkan untuk equipment masa manfaatnya 5 tahun. Sehingga diperoleh goodwill tidak dilakukan amortisasi ya. Sehingga diperoleh jumlah amortisasi untuk tahun 2018 adalah 20.000. Jumlah amortisasi netnya dari keseluruhan aset. Kemudian saldo unamortized excess 31 Desember 2018 atau yang belum kita alokasikan, yang belum kita amortisasi, untuk inventory 0 karena kita sudah amortisasi secara keseluruhan, land tetap karena tidak dilakukan amortisasi, jadi saldonya masih 50, building menjadi 36 karena saldonya tadi 40 di minus amortisasi 4.000 jadi 36. Equipment saldonya minus 30 sudah diamortisasi 6.000 jadi sisanya minus 24. Sedangkan goodwill sama seperti lain dia tidak dilakukan amortisasi maka di sini tetap 60. Sehingga saldo unamortized excess itu 122. Untuk tahun 2019 itu masih sama tapi inventorinya sudah 0 karena sudah habis berarti tidak dilakukan amortisasi lagi. Kemudian land-nya juga 0 karena tidak dilakukan amortisasi cuman building dan equipment. Masih sama seperti 2018 nilainya minus 4.000 dan 6.000. Sehingga kalau dinetkan untuk amortisasi 2019 itu adalah 2.000. Saldo unamortized excess 31 Desember 2019, 50.000 untuk land, karena land itu tidak dilakukan amortisasi, berarti sampai kapanpun dia akan tetap 50.000. Buildingnya 32.000 sisanya dari 36 minus 4, kemudian 18.000 untuk equipment dari 24 minus 6, kemudian goodwill-nya tetap 60.000, sehingga total akhir unamortized excess 31 Desember 2019 adalah 124. Kemudian untuk yang di sini ini hanya informasi dari soal di mana PT Parede 2018 net income-nya 200, sedangkan 2019 tidak diketahui dan dividennya 129,50, sedangkan 2019 150. Ini saya biarkan kosong karena tidak kepakai juga untuk kita menghitung penjurnalan yang ada di sini. Untuk PT Senja juga sama 2018 dan 2019. Ini sebatas informasi saja. Kemudian next kita harus mencari RE awal atau RE 1 Januari 2019 untuk PT Parede. Tadi diinformasikan di soal bahwasannya keterangan mengenai laba dan juga dividen ini bisa kita gunakan untuk menghitung saldo laba atau RE per 31 Desember 2018 atau 1 Januari 2019. Yaitu RE 2 Januari 2018 pada saat tanggal akuisisi ini 300.000, di mana 300.000 ini sebenarnya tidak ada di soal, namun pada infonya tahun lalu itu merupakan tambahan revisi soal UTS, karena kalau tidak ada info ini tidak bisa dikerjakan untuk menghitung RE ini. Jadi ditambahin infonya sebesar 300.000. Kemudian net income 2018 ini berasal dari informasi ini tadi yang sudah kita satuin gini. Kemudian ada dividen yang dibagikan oleh PT Parede 2018 sebesar 129,50 minus, dan selama tahun 2018 PT Parede ini karena dia menggunakan cost method dalam pencatatan investasi maka dia akan mendapatkan porsi dividen income. Dividen income ini sesuai persentase kepemilikannya yaitu 60% kalikan dengan 82.000. 82.000 ini merupakan dividen PT Senja tahun 2018. Sehingga kita memperoleh RE 1 Januari 2019 428.250 yang akan kita bawa ke kertas kerja untuk mengisi kolom RE 1 Januari 2019 yang sebelumnya pada soal ini dia masih 0. Dia masih tanda tanya, harus kita cari. Ini masih tanda tanya. Oke, itu perhitungan RE 1 Januari. Selanjutnya kita akan menghitung income from Senja. Income from Senja di sini saya ada dua perhitungan untuk tahun 2018 dan tahun 2019. Untuk menghitung income from Senja atau income from S itu kita tinggal menambahkan
atau mengakumulasikan net income dengan amortisasi. Kalau amortisasinya positif tinggal kita tambah, kalau negatif tinggal kita kurang. Tapi di soal ini di paragraf terakhir kita ada transaksi terkait dengan intern perusahaan, terkait dengan persediaan downstream atau upstream tadi. Nah, karena ada transaksi seperti itu, maka kita masukkan juga dia ke pembagian income from Senja. Yaitu untuk tahun 2018 net income Senja adalah 150, dapat dari informasi ini tadi. Kemudian amortisasi untuk tahun 2018 netnya adalah 22.000, dapat dari perhitungan kita ini. Sehingga diperoleh adjusted net income-nya adalah 172.000. 172.000 ini dialokasikan untuk PT Paredi 60% atau 103.200, sedangkan untuk NCI 40%, 68.800. Diperoleh pembagiannya adalah seperti itu untuk adjusted net income. Sedangkan tadi ada unrealized profit 2018. Tadi keterangannya penjualan 2018 adalah 450, sedangkan sedangkan inventory akhirnya adalah 250. Berarti untuk mencari itu kita harus terlebih dahulu mencari margin dari transaksi penjualan 2018. Caranya tadi selling price-nya 450. Bentar. Selling price-nya ini 450. Kemudian karena dibilang tadi marginnya adalah 20% dari marginnya 20% dari harga jual, ya di sini marginnya 20% dari harga pokok, berarti harga jual itu atau selling price adalah harga pokok sendiri atau cost ditambah 20% cost. Berarti 120% cost itu merupakan selling price. Untuk mencari cost-nya berarti tinggal membagi antara selling price dengan 120%. Marginnya 75. Kemudian sehingga karena tadi dibilang persediaan akhirnya itu adalah 25%, maka kita perlu mencari berapa sih laba dari 20% persediaan yang tersisa tadi, yaitu dengan 20% kali margin 75.000. Seperti ini. Oke, berarti karena dia transaksinya downstream atau PT Parede yang menjual ke PT Senja, maka yang terpengaruh adalah net income PT Parede. 18.000 ini akan mengurangi net income PT Parede gitu ya. Nah, berarti karena dia downstream yang berpengaruh net income PT Parede, maka tidak akan ada pengaruhnya ke NCI. NCI ini terpengaruh ketika transaksinya upstream, yaitu net income PT Senja yang terpengaruh atau berubah gitu. Jadi 18.750 dialokasikan 100% atau semuanya ke PT Parede. Sehingga recognized income atau income yang dapat diakui pada tahun 2018 adalah 84.450 untuk PT Parede dan 68.800 untuk NCI. Totalnya 153.250. Tahun 2019 caranya masih sama persis, cuman kita bedanya adalah ada realized profit dari tahun 2018. Net income-nya tahun 2019 196 dari informasi ini tadi yang sudah kita rangkum di sini. Kemudian amortisasinya netnya 2000 dari kolom amortisasi 2019. Sehingga diperoleh untuk adjusted net income-nya 198 dibagi 118.800 untuk PT Parede dan NCI-nya 79.200. Kemudian pada tahun 2019 terdapat transaksi penjualan juga oleh PT Parede ke PTS dengan nilai 525.000 dan sisa persediaannya adalah 30%. Dengan cara yang sama yaitu selling price-nya 525, cost-nya adalah 525 bagi 120 karena marginnya masih sama 20% dan diperoleh marginnya adalah 87.500. Sehingga unrealized profit tahun 2019 adalah 30% dari 87.500 atau 26.250. Karena dia transaksinya masih sama downstream, maka semuanya dialokasikan ke PT Parede. Terus ada realized profit tahun 2018. Tadi 2018 unrealized profit, berarti tahun 2019 dia sudah realized karena inventorinya sudah terjual. Sebesar 18.750. Hampir dapat dipastikan bahwasanya unrealized profit di sini itu akan sama dengan realized profit. Tapi kadang juga ada yang berbeda tergantung soal, tapi kebanyakan sih sama gitu. Akan realize semuanya. Jadi total untuk recognized income 2019 adalah 190.500 di mana 111.300 untuk PT Parede dan 79.200 untuk NCI. Selanjutnya yang terakhir kita menghitung catch up untuk nanti penjurnalan, yaitu caranya adalah kita mencari berapa sih posisi ekuitas dan amortisasi pada 1 Januari 2019. Sorry, bukan amortisasi tapi unamortisasi atau
yang belum kita amortisasi atau sisanya gitu ya. Share capitalnya masih sama 400, kemudian return earnings-nya 268 ini didapat dari kertas kerja, sudah diketahui yaitu return earnings 268 dari PT Senja atau PTS. Kemudian unamortized-nya ini kita dapat dari sini 122 karena kita mencari saldonya 1 Januari 2019, maka sama saja itu saldo 31 Desember 2018 122.000, sehingga diperoleh jumlahnya adalah 790, sedangkan investasi kita kepemilikan cuma 60%. Berarti nilai kita adalah 474 atau 60% dari 790. Sedangkan cost of investment kita pada saat tanggal pembelian itu cuma 420. Berarti ada kenaikan 54 yang kita catat sebagai catch up yang nantinya di jurnal pada kenaikan investasi. Nah, itu untuk perhitungan yang akan kita gunakan untuk penjurnalan maupun konsolidasian. Selanjutnya kita masuk ke bagian jurnal. Jurnal yang pertama, jurnal pencatatan catch up tadi, yaitu karena catch up-nya bernilai positif, maka investasinya naik, investment in Senja 54, kreditnya return earnings. Selanjutnya, jurnal yang kedua, ketiga, keempat, ini adalah jurnal terkait transaksi intern perusahaan, yang mungkin antar dosen atau teman-teman sendiri urutannya berbeda-beda. Bebas mengikuti urutan dari manapun, yang penting jangan sampai ada yang kelewat jurnalnya. Yang pertama, kita mengeliminasi sales 2019, yaitu sales pada COGS 525 sebesar nilai penjualan 2019 525.000. Karena yang 450 penjualan 2018 sudah pasti dilakukan eliminasi pada 2018 waktu mau menyusun konsolidasian 2018. Nah, prinsipnya untuk jurnal eliminasi sales ini adalah beban si anak atau beban perusahaan anak itu juga merupakan beban perusahaan induk, atau beban S merupakan beban P juga. Jadi kalau P mengakui sales revenue atas penjualannya ke S, sedangkan S mengakui COGS, di mana COGS ini merupakan beban atas pembelian, berarti sama saja si P mengakui bebannya ini atas bebannya S tadi. Jadi sales dan COGS-nya disandingkan atau ditandingkan dinolkan gitu ya, salesnya dibalik debit, COGS-nya dibalik kredit. 525. Selanjutnya jurnal ketiga yaitu unrealized profit tahun 2019. Unrealized profit COGS, debitnya, kreditnya inventory sebesar 26250 yang sudah kita hitung tadi di sini 26250. Kemudian jurnal keempat terkait dengan realized profit 2018. Tadi 2018 kita ada realized profit yang sebelumnya unrealized sebesar 18.750 yang ini. Karena kita menggunakan metode cost, maka kita alokasikannya ke return earnings, kreditnya cost COGS 18.750. Berbeda kalau kita menggunakan metode ekuitas, maka dia transaksi di sininya adalah investment in Senja. Beda lagi kalau transaksinya downstream atau upstream gitu ya. Karena di sini downstream berarti langsung ke RE. Tapi kalau upstream nanti dialokasikan ke RE dan juga ke NCI untuk cost-nya. Tapi kalau untuk equity, ke investment, ke NCI dan COGS kreditnya. Terus jurnal kelima sampai jurnal terakhir ini adalah jurnal yang kita pelajari pada pertemuan 4 dan pertemuan kelima, yaitu jurnal eliminasi penerimaan dividen tahun 2019. Dividen income pada dividen Senja 64.000. 64.000 dari mana? Yaitu dari 60% kali dividen tahun 2019 108.000. Terus jurnal eliminasi nomor 6 atau eliminasi pertama untuk kita mengeliminasi investment in Senja, yaitu share capitalnya masih sama 400, return earnings-nya 268, unamortized excess-nya 122 dapat dari sini di kolom 31 Desember 2018. And investment in Senjanya 474 dari perhitungan catch up tadi. Kita di sini 474 yaitu posisi investment kita 1 Januari 2019. Itu yang kita eliminasi. Kemudian kreditnya NCI sebesar 40% dari jurnal yang ada di debit. Kita cek nilainya di sini 790 sama. Yang kita jurnal pada jurnal nomor 6 ini adalah saldo-saldo pada 1 Januari 2019. Kemudian jurnal kedua ini jurnal alokasi unamortized excess yang 122 ini. Kita alokasikan lagi ke LAN 50 karena LAN di sini saldonya masih 50 karena dia tidak berubah karena tidak diamortisasi. Kemudian building net-nya tinggal 36. Goodwill-nya masih tetap 60, tidak dilakukan amortisasi, sedangkan equipment-nya tinggal minus 24 karena dia overvalue maka dicatat sebelah kredit. Dan kreditnya unamortized excess. Ini bisa disatukan jadi satu jurnal, tapi supaya nggak kepanjangan dipisah jadi dua. Jurnal nomor 8 itu jurnal terkait pencatatan NCI expense dan juga
NCI gitu ya. NCI expense ini 79200 adalah berasal dari NCI atau bagian laba NCI tahun 2019. 79200 yang sudah kita hitung. Terus kemudian 2019 NCI juga menerima dividen sebesar 40% dari dividen 2019 yaitu 108.000. Sehingga diperoleh dividen senjanya adalah 43.200 dan sisanya dialokasikan ke NCI. Jurnal ini bisa berbeda ketika NCI-nya di sebelah debit, yaitu ketika dividen senjanya ini lebih besar daripada NCI expense. Itu bisa saja. Kemudian jurnal nomor 9 yaitu jurnal terkait amortisasi dan depresiasi adanya over maupun under value. Yang pertama, dari daftar aset ini yang kita sudah ketahui, yang bisa kita amortisasi atau depresiasi itu cuma equipment dan juga building. Yang pertama kita menjurnal depresiasi building. Buildingnya tadi di jurnal ini dia kan sudah mendapatkan alokasi di under value ditambah gitu ya. Jadi waktu amortisasi atau depresiasinya dia dibalik dia dikurangi. Yaitu depreciation expense pada building sebesar 4.000 atau sebesar 40.000 bagi 10 atau 36.000 bagi 9. Per tahunnya 4.000. Sedangkan equipment tadi dia karena overvalue maka alokasinya di sini dia dikredit, sedangkan untuk amortisasi dia dibalik di sebelah debit 6.000 yaitu equipment amortisasi per tahunnya. Kreditnya depreciation expense. Sebenarnya jurnal yang kedua ini tuh aslinya dia adalah akunnya accumulated depreciation. Cuman kita menyesuaikan dengan di soal ini aset-aset tetapnya itu sudah dalam kondisi net atau artinya dia sudah dikurangi dengan accumulated depreciation. Jadi kita bisa langsung tandingkan jurnalnya itu pada aset yang bersangkutan. Terus jurnal ke-10 kita menjurnal adanya akun resiprokal. Tadi di soal kan ada tuh petunjuk dari akun resiprokal. Nah, akun resiprokal yang kita identifikasi tadi adalah dividen payable dan dividen receivable. Kita mengeliminasi bagian receivable yang menjadi milik kita PTP dan bagian payable yang menjadi milik PTS gitu ya. 21600 yang kita eliminasi. Berdasarkan bagian kita, bagian induknya gitu ya, dividen payable dan receivable dibalik. Udah itu untuk terkait jurnalnya. Kemudian terkait neraca atau kertas kerja konsolidasian, yaitu kita mengkonsolidasikan dari 3 jenis laporan keuangan, dari income statement dan statement of RE serta balance sheet. Nah, sebelumnya kita tulis dulu segala informasi yang ada di soal kertas kerja ini di kolom PTP atau PT Parede dan juga PT Senja atau PTS. Untuk angka-angka yang aku kasih warna merah di sini, dia adalah angka yang di kertas kerja ini nggak ada atau tanda tanya, kita disuruh mencari sendiri. Oke, kita langsung masuk. Kita posting semua dulu jurnal eliminasinya, kita masukin semua jurnal eliminasinya, baru setelah itu kita hitung konsolidasiannya. Nah, untuk dividen income ini 64.800 itu sebenarnya dia bukan dari jurnal nomor 5. Untuk yang di kolom ini ya, di kolom P ini dividen income, dia bukan berasal dari jurnal nomor 5. Tapi dia berasal dari jurnal penerimaan dividen. Jurnalnya adalah cash pada dividen income. Itu jurnal penerimaan dividen, yaitu sebesar nilainya 64.800 juga. Aslinya dia dari sini, aslinya dia dari jurnal ini. Tapi ketika karena nilainya sama, maka aku pakai langsung dia sama dengan dari jurnal nomor 5. Tapi sebenarnya asalnya dari jurnalnya tadi. Jurnal nomor 5 ini akan masuk ke kolom yang eliminasi 64.800. Itu kemudian kita konsolidasikan, tinggal mengakumulasikan antara PTP, kolom PTS, dan juga eliminasi antara debit kredit. Jadi kita harus perhatikan juga kolom debit kreditnya serta kita perhatikan tanda minus dan positif, tanda minus dan plusnya. Kayak gini biasanya beban kita sudah minuskan terlebih dahulu, itu kita harus juga perhatikan waktu mengkonsolidasikan laporan keuangannya. Diperolehlah di sini net income-nya itu 482.500. Sedangkan consolidated net income setelah dikurangi dengan NCI expense itu tinggal 43.300. Nah, 43.300 kemudian kita bawa untuk menghitung statement of RE yaitu 463.500 untuk konsolidasian RE awal, yang ini tadi 428.250 kita dapat dari perhitungan sebelumnya. Kemudian dividennya minus 150. Sedangkan jadi diperoleh RE 31 Desember 2019 adalah 716.800. Kemudian
karena di sini RE-nya sudah diketahui 635050, kita bawa ke bawah di sini karena tadi masih kosong. Di sini ngeling ke yang saldo RE 31 Desember 2019. Sehingga diperoleh total liabilitas dan ekuitasnya adalah 2844.600. Total aset otomatis akan sama dengan total liabilitas dan ekuitas. Sehingga untuk mencari cash ini tinggal kita kurangi total aset 2844.600 dikurangi dengan semua aset kecuali kas. Investment Insenjanya ini karena kita masih menggunakan metode ekuitas berarti masih tetap 420 sampai tahun depannya lagi tetap 420 karena menggunakan metode cost. Sehingga diperoleh cashnya adalah 640. Berarti tinggal kita konsolidasikan untuk kolom balance sheet, untuk aset tinggal PTS tambah PTP ditambah debit ditambah kredit. Kita copy rumusnya sampai ke goodwill. Nah, diperoleh jumlahnya adalah 3.463.550. Untuk account payable-nya juga sama, kita konsolidasikan yaitu PTP tambah PTS dikurang debit ditambah kredit. Kita copy rumusnya sampai ke other liabilities. Sampai ke share capital. Untuk RE itu tidak bisa berasal dari penjumlahan yang ini. Tapi RE ini 716.800 berasal dari yang awal. Pokoknya RE antara PTS, PTP, dan juga RE konsolidasian itu berasal dari perhitungan statement of RE. Bukan dari penjumlahan di samping ini. Kemudian NCI interest. Karena di soal di sini tidak dibedakan. Biasanya kan kita kalau ngerjain di workbook, itu kan worksheet-nya itu ada dua NCI-nya. NCI equity awal atau bikin dan juga NCI ending gitu ya. Tapi di sini dijadikan satu. Jadi waktu aku posting, aku langsung ke akumulasikan antara jurnal ke-6 NCI 316 dan juga NCI jurnal ke-8 36.000. Gitu. Sehingga diperoleh total liabilitas dan asetnya juga total liabilitas dan ekuitasnya tetap sama seperti total aset yaitu 3463.550. Ini udah sama balance, kemudian PTS juga balance, ininya juga balance. Terus debit kredit dieliminasi juga sama. Nah, terkadang yang mungkin berbeda itu adalah yang di kolom ini, eliminasi debit kredit, karena ada beberapa yang tidak memasukkan unamortized excess ini ke kertas kerja konsolidasian, karena saldonya juga nol, jadi tidak dimasukkan juga tidak apa-apa kalau misalkan memang tidak ada keterangan akunnya. Gitu. Oke, itu untuk soal ketiga dengan menggunakan metode cost. Selanjutnya kita akan bahas di soal ketiga dengan menggunakan metode ekuitas.